Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Angelina Yuskon. Saya mengajar di SMA Swasta Katolik Santo John Paul II Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Saya sebagai peserta bingkai peningkatan kompetensi guru informatika jenjang SMA SMK tahun 2024 tahap 2. Saya melakukan pembelajaran mandiri modul 4 dengan judul Pedagogik Informatika. Di dalam video ini saya menyajikan resume dan refleksi dari kegiatan membaca bermakna modul tersebut. Selamat menyajikan dan semoga bermanfaat. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri. Apa saja pengalaman belajar yang baru saja diperoleh? Masih sering terjadi miskonsepsi dalam pembelajaran dan kerangka TPK. Ada beberapa anggapan yang kurang tepat hanya dengan menggunakan infokus dan bahan ajar yang ditayangkan. Maka komponen teknologi pada konsep TPK sudah dilakukan, sedangkan komponen kompetensi guru khususnya guru informatika terkait TPK dan integrasi konten pedagogik dan teknologi tidak diterapkan. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar dilakukan memiliki tantangan tersendiri sebagai guru informatika yang latar belakang pendidikan tidak dari dunia pendidikan, sehingga merasa masih sangat perlu dan penting sekali untuk mempelajari pedagogi informatika. Hal baik berkaitan dengan proses belajar, menerapkan strategi literasi dalam proses pemahaman bermakna pada modul yang diberikan. Hal-hal yang perlu diperbaiki terkait dengan proses pembelajaran, memperbaiki miskonsepsi dan menerapkan TPK, yaitu tidak hanya berfokus pada penggunaan teknologi saja, melainkan mengintegrasikan konten pedagogik dengan teknologi sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa melalui keterlibatan teknologi. Analisis implementasi modul 1 dalam konteks guru informatika. Apa pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi sehingga tergali materi lebih jauh? Bagaimana saya akan menerapkan proses belajar ini terhadap peserta didik saya? Wawasan atau insight baru dari materi yang diperoleh. Belajar untuk mentransfer pengetahuan adalah ketika proses pembelajaran HOTS yang dilakukan dapat membuatkan siswa mampu untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru yang diperoleh selama proses belajar di kehidupan sehari-hari. Tantangan merancang tujuan pembelajaran yang memaksimalkan potensi diri dan meningkatkan kemampuan bernalar kritis dari peserta didik, sehingga peserta didik tidak hanya sekedar menjawab soal dan hafalan saja. Alternatif solusi, tidak hanya proses kognitif yang menjadi fokus utama, dalam pembelajaran terdapat ranah afektif, yang merupakan aspek yang berhubungan dengan intelektual sikap dan ranah psikomotorik, yang merupakan aspek yang berhubungan bagaimana kemampuan motorik yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Pengalaman di masa lalu lebih menekankan pada kemampuan kognitif saja tanpa melibatkan kemampuan atau potensi lain dari peserta didik, yang sebenarnya dapat menjadi bekal soft skill bagi peserta didik di kehidupan sehari-hari ataupun kehidupan mendatang. Penerapan di masa mendatang memperhatikan berbagai aspek potensi yang dimiliki peserta didik agar peserta didik akan berkembang sesuai dengan kemampuan yang lebih menonjol, sehingga akan tercipta kreativitas yang menghasilkan karya-karya terbaik dari peserta didik. Keterhubungan topik yang dipelajari. Praktik baik. Belajar mandiri merupakan kegiatan belajar aktif yang dilakukan secara sadar baik dengan bantuan atau tanpa bantuan untuk menguasai suatu materi atau kompetensi tertentu. Terima kasih.